Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk terus menikmati akan kebaikan Tuhan sampai saat ini. Kita bersyukur kita boleh diperkenankan berjumpa kembali di hari Rabu 5 Juni 2024. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, oleh karena kasih dan cinta kasih sayangmu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pribadi. Kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan penopang dalam kehidupan kami, terlebih khusus ya Bapa, untuk menjalani aktivitas kami saat ini. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9a. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin firman Tuhan. Diberikan satu tema, maukah engkau sembuh? Morai koraka maleke. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini tentu membuat orang sakit merasa kesal. Ya. Bagaimana tidak? Semua orang yang sakit pasti merindukan kesembuhan. Pertanyaan yang sama pernah dilontarkan Yesus kepada seorang lumpuh yang selama 38 tahun mengharapkan kesembuhan sehingga bertahan di kolam Betesda. Kolam tersebut diyakini dapat menyembuhkan penyakit apapun saat air kolam berguncang. Apa maksud Yesus melontarkan pertanyaan tersebut? Padahal tentu ia tahu bahwa si lumpuh butuh disembuhkan. Melirik kisah ini, tampaknya orang-orang menaruh pengharapan besar pada objek kolam penyembuhan. Keterikatan pengharapan itu justru membuat orang mementingkan dirinya dalam kompetisi mendapat kesembuhan. Dapat kita bayangkan bahwa betapa sengsaranya seorang lumpuh dan orang-orang lain yang mungkin bernasib yang sama.
Mereka tenggelam dalam keegoisan orang lain. Kehadiran Yesus menginterupsi pikiran dan kepercayaan seorang lumpuh pada rumah pengasihan, di mana ia tidak pernah mendapat belas kasih. Sang penyembuh memberikan pemahaman baru bahwa keyakinan dan pengharapan pada kesembuhan mesti diletakkan padanya. Bapak Ibu yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, pengalaman seorang yang lumpuh mungkin menjadi pengalaman kita dalam situasi yang berbeda. Mungkin ada di antara kita yang telah lama terbelenggu penderitaan akibat kesalahan masa lalu, dari keluarga, pasangan hidup, anak-anak, orang tua, rekan kerja, tetangga, dan lain sebagainya. Mungkin sudah sangat lama kita telah meminta pemulihan dan kesembuhan dan merasa sendirian menghadapi penderitaan itu. Namun, Bapak Ibu yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, melalui kisah seorang lumpuh, kita belajar teguh dalam pengharapan menanti Sang Penyembuh, dan bahwa Ia tidak membiarkan kita sendiri melalui dan melewati pergumulan itu. Dan kita percaya bahwa pada saatnya Dia akan menyapa kita, menyapa saudara-saudara sekalian, beserta dengan kesembuhan yang asalnya daripadanya. Bapak Ibu yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, ketika hari ini mungkin kita dalam kelemahan tubuh, bahkan apapun yang menjadi persoalan kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan kita untuk melalui persoalan hidup itu. Amin. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga, untuk segala kemurahan dan kebaikan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur melalui firman-Mu, kami kembali dikuatkan ketika kami menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau terus bersama-sama dengan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami untuk menghadapi pergumulan dan tantangan dalam keadaan sendiri. Bapa kami dalam kerjaan surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan, Tuhan pulihkan mereka. Yang bersuka cita hari ini melalui pertambahan usia, Tuhan berkati kehidupannya, biarlah damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa usia indah, Tuhan senantiasa menguatkan iman mereka, sehingga mereka terus bersemangat menjalani kehidupan karunia Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan menolong dan memberkatinya. Berdoa untuk setiap aktivitas kami saat ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu boleh mendengarkan renungan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.